Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat. Video kali ini gua mau coba review tentang sebuah mobil, yaitu Honda Brio setelah 7 tahun pemakaian. Jadi ikuti terus videonya guys. Jadi mobil ini gua beli sekitar bulan November 2013 sampai hari ini di bulan Mei 2020 tidak ada yang gua ganti, tidak gua modifikasi, dan semuanya full original. Bahkan plat kopling juga belum gua ganti karena masih nyaman, tidak ada masalah. Yang sempat gua ganti cuman kanvas rem satu kali. Semuanya full original, baik interior maupun eksteriornya. Kita coba lihat dulu kilometernya berapa. Oke guys, ini adalah kilometernya ya guys. Ini baru 34.173. Memang mobil ini jarang gua pakai setelah sekitar 7 tahun pemakaian. Semua interiornya masih orisinil, jadi belum gua rubah atau gua tambah. Kecuali sarung jok ini tambahan yang bisa dibuka. Brio tahun 2013 ini sudah central lock, power window, AC juga, dan ini yang seri Matic ya guys. Jadi Brio E yang seri Matic. Jadi ada dua speaker. Cuman pada saat kira-kira 2 tahun pemakaian, tip bawaan Brio ini ada masalah ya guys. Jadi kalau gua gak pakai mobil ini atau tidak dipanaskan dalam waktu 2 hari, jadi aki habis, jadi mati total, mobil mati total. Dan gua sempet cek ke beberapa bengkel belum ketemu, dan sekitar beberapa waktu lalu gua coba untuk copot sambungan kabel ketipnya ini, dan ternyata tidak ada masalah. Jadi sampai saat ini belum gua betulkan apakah tipnya atau kabel-kabelnya yang bermasalah. Ini interiornya gua nggak tahu ya guys. Jadi ini di belakang ini ada tempat speaker, tapi kok dalamnya kosong. Kenapa ada tempatnya? Dan seri ini merupakan seri paling tinggi ya di antara seri Brio yang lain pada saat itu. Ini tampilan interior depan.
itulah penampakan dari Brio tahun 2013 ini ya guys. Gua mau cerita sedikit pengalaman selama kurang lebih 7 tahun menggunakan Honda Brio ini. Ini bukan Brio Satya tapi CBU, jadi Brio, Honda Brio aja. Karena setelah November 2013 gua ambil ini, gak lama kemudian muncul Brio Satya. Jadi harga pasarnya memang langsung anjlok karena harga baru dari Satya pada saat itu sangat murah. 7 tahun pemakaian, pengalaman gua adalah secara keseluruhan tidak ada masalah ya. Jadi untuk city car memang Honda Brio ini sangat nyaman. Dengan kabin yang seperti kelihatan kecil, tapi setelah kita masuk ke dalamnya, kabinnya lumayan besar ya, lumayan lega gitu ya. Bahkan kalau gua banding dengan beberapa mobil dari merek lain, kaki gua ini lebih nyaman dibanding mobil-mobil lain. Kemudian pandangan ke depan kita juga nyaman, luas. Salah satunya itu yang membuat gua memilih mobil ini. Apalagi ya, suspensi juga jelas karena Honda memang terkenal enak suspensinya. Suara mesinnya juga halus. Kalau untuk pemakaian bahan bakar kelas 1300 cc ya tentu saja mobil ini cukup irit. Karena kebanyakan dari kita membandingkan dengan mobil-mobil yang cc-nya lebih besar, otomatis tidak sebanding. Tapi menurut gua sih juga nggak irit-irit amat gitu ya. Untuk yang Brio Matic ini, pemindahan antar gigi juga nyaman, kecuali di beberapa tanjakan. Gua merasa ada kayak ada loss tenaga dulu gitu ya, apa namanya gua nggak tahu. Tapi memang ada jeda untuk kemudian si Brio ini melesat di tanjakan. Karena mungkin ini city car ya. Selain dari tape yang gak jelas ini, yang rusaknya mana, karena gua sempet servis tape-nya jalan lagi, tapi beberapa hari kemudian sudah rusak lagi. Gua belum sempat ganti apa tape-nya karena kesulitannya beberapa bengkel tidak mau nyasar jalur kabelnya, sehingga gue males juga untuk perbaikin ini gitu ya, belum sempat gue perbaikin. Selain itu, menurut gue salah satu kelemahannya adalah geruduknya itu. Jadi dari awal baru gue beli, geruduknya itu sangat keras dan lumayan mengganggu menurut gue ya, ketika kita berjalan di jalan-jalan yang agak sedikit bergelombang atau aspalnya tidak halus. Apalagi kalau si Brio ini nginjak lubang dan kita telat ngerem, jadi seperti ada yang patah gitu ya. Beberapa kali gue mengalami itu, gue cek ke bawah, ternyata nggak ada masalah apa-apa. Jadi memang kabinnya ini kurang kedap suara gitu. AC-nya juga terkenal dingin, dan kemudian central lock dalam 7 tahun ini aman, power window aman. Untuk tenaga juga karena memang karoserinya enteng dengan 1300 cc, lumayan lah buat lari. Ya itu, cuman ketika kita di tol misalnya, kan tidak semua tol di Indonesia ini mulus jalannya, itu sangat tidak nyaman geruduknya sampai ke dalam kabin. Jadi itu guys yang gua share di video ini. Jadi secara keseluruhan memang tidak ada masalah berarti selama 7 tahun pemakaian dengan kilometer yang baru 35.000 sekian. Cuman kalau kalian yang lebih tahu, lebih paham tentang otomotif, gue mau nanya soal tip ini karena di internet ini ternyata banyak kasus tip Honda Brio ini yang bermasalah dari baru.
gitu. Jadi kalau kita setel MP3 itu loncat sendiri atau menunya loncat-loncat sendiri. Gue masih males benerinnya karena kan kalau belum dicek saluran kabelnya nggak puas juga gitu ya. Itu dulu guys, sharing gua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Gua pikir ini mobil recommended untuk kalian, terutama anak muda atau keluarga kecil atau pasangan-pasangan yang baru menikah. Apalagi sekarang sudah ada model all new Brio-nya ya. Walau secara pribadi gua lebih suka model yang lama ini karena terlihat lebih sporty. Itu dulu, kalau ada masukan mengenai tip ini gua tunggu di komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.